La yazalu bunyanuhum, hampir-hampir saja bangunan kemunafikan yang dibikin itu, alladzi banau ribatan fi qulubihim, maka bangunan itu menyandera hati mereka, orang-orang munafik, illa an taqatta'a qulubuhum, sampai dibalik, sampai sekarat sekalipun. Wih, kekunci berarti hatinya ya. Wih, ngeri amat nih. Wallahu alimun hakim. Tapi jangan khawatir lah. Kenapa jangan khawatir? Ingat nggak kemarin hari Sabtu, munafik itu ada 3. Ada munafik sebetulnya karena kekurangan pergaulan, wong kampung sehingga kampungan. Jaim jaga image, akhirnya pilih sholat, yang bicara padahal mah nggak punya niat besar kayak cari ekonomi, politik, kekuasaan. Itu disebut munafik kampungan. Ada orang terpelajar tapi gemar munafik supaya bisa jadi apa, dapat apa. Nah ini yang ngeri nih. Nah tapi mau yang tadi kampungan ataupun yang perkotaan tetap ahli neraka. Bedanya di mana? Yang munafik kampungan masih berpeluang dapat hidayah, nggak dikunci-kunci amat hatinya. Tapi hati-hati munafik yang perkotaan mungkin boleh jadi dikunci hatinya. Nah yang ketiga kita nih, saya yaitu enggak banget si munafik, cuma bercampur amal soleh dengan amal salah. Amal ya, bukan satu amalan. Misalnya saya korupsi, uangnya haram enggak? Haram, saya pakai pergi haji. Tuh, yang bercampur dalam satu amalan atau dalam satu wadah? Dalam satu amalan. Sehingga amalan hajinya amalan batal. Karena apa? Modalnya modal korupsi. Ini mah bukan. Saya punya amal soleh, banyak amal soleh. Saya sholatnya karena Allah, sedekahnya pada Allah. Tapi juga kadang-kadang saya beramal bukan karena Allah, tapi karena pengen terpilih ketua MUI. Mungkin yang ini pengen anu. Bercampur enggak tuh? Bercampur, sehingga perlu dihisab supaya dipilah dan dipilih mana yang dosa, mana yang pahala. Insya Allah kita itu mah kita, saya nih, dalam rangka memotivasi anak istri, maka timbul amal salah, amal munafik. Nah, kita mah layaknya ahli surga. Bagaimana caranya? Tobat. Nah, kemarin itu cerita terpaksa munafik. Nah, kita terpaksa munafik. Itu saya lah, Pak Jasuro, Jamal, Pak Dik, Bu Nenek itu terpaksa munafik. Ketagihan munafik itu yang kelompok 2. Kelompok 1 ada munafik substansi, ada munafik administrasi. Nah ini lebih modern. Punya pengalaman ceritanya, ada pihak mau memberikan bantuan, yang mau menerimanya ini mana suratnya? Oh mau dikasih saja, nanya suratnya. Nah terpaksa lah gitu lah, saya buatkan surat. Bukan bohong, memang menerima dari. Iya itu biasanya Aisyah, organisasi Islam gitu. Jadi mau memberi saja suruh membuat surat gitu kan. Padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat. Udah dibuatin aja. Ya itu, mari kita belajar. Pada waktu itu nggak ada pilihan Bu Nena. Pada saat Bu Nena melakukan itu nggak ada pembandingnya, sehingga terpaksa kan melakukan kan. Ya bertobat Pak. Jadi dalam kasus 108 ayat 108 itu ada perbandingan. Ada Masjid Kuba, kamu ke masjid, pilih ke masjid munafik. Nah pada saat Bu Nena melakukan tindakan
apa yang disebut kemunafikan administratif, yakinlah kita ini ahli surga, cuma terganggu jalannya karena melakukan tindakan itu. Ayo tobat. Tobat. Nah, itu batas tentang kemunafikan. Ya. Karena kita mulai masuk paragraf substansi dari surat At-Taubah yang tadi jadi pengantar. Supaya saya ulang lagi, taubat itu apa sih? Segampang kita memahami cerai dan rujuk. Bagi yang belum pernah cerai, rugi nih. Nah, karena belum pernah rujuk. Ya, saya alhamdulillah pernah rujuk kan. Tobat itu rujuk. Cerai lagi, rujuk lagi. Gimana itu kalau cerai lagi? Gawat. Maka saya hanya bisa merujuk mantan istri orang. Karena kan yang ketiga sudah talak bain kan. Bekas rabi uang talak. Karena sangat butuhnya pada si fulanah itu. Sama kebutuhan kita tidak pernah habis dengan Allah. Tapi pasea juga. Akhirnya pisah juga. Pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, pisah. Pisah dengan Allah. Butuh lagi, janjian lagi, rujuk lagi. Rujuk lagi, rujuk lagi. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, akhirnya besoknya kumat lagi. Ya tobat lagi. Allah nerima lagi. Besoknya kumat lagi, tobat lagi. Enggak ada batasnya Allah. Enggak ada batasnya. Jadi ahli surga itu siapa? Itu pertanyaannya kan. Kalau kita ahli surga itu siapa? Orang yang suka bertobat. Itu ahli surga. Jadi ahli surga itu adalah orang yang suka bertobat. Mungkin mantan pezina, mungkin mantan koruptor, mungkin mantan penipu, mungkin mantan KDRT, macam-macam. Ya. Itu ahli surga. Ahli neraka itu siapa? Yaitu orang dolim, orang fasik yang tidak beruntung dapat pintu tobat. Yang beruntung dia diazab oleh Allah di dunia. Macam-macam caranya. Ketabrak mobil gak sempat tobat, mati. Atau memang insyaallah Allah besok saya tobat. Malamnya makan dodol ketelak, mati. Belum sempat tobat. Saking Allah tidak maunya dia membukakan pintu tobat untuk. Nah, sekarang bayangkan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, saya misalnya rasanya pesimis bisa masuk surga ini. Harus mampir neraka dulu. Gimana ya? Saya masih dapat umur panjang gak ya? Tapi saya butuh banget masuk surga, gak mau mampir ke neraka sedetik sekali. Tapi pesimis ya. Butuh jalan pintas gak? Nah, jalan pintas. Kalau pakai normal kan gak mungkin. Waduh, gimana ya? Nah, jalan pintas itu yang disebut dengan berbisnis dengan Allah. Nah, maka ayat kita berikutnya adalah strategi kita bertobat. Nah, ini yang penting kita lakukan. Sekali lagi, pintu tobat itu ada. Cuma kapan Allah ngebuka itu yang perlu kita pelajari. Sekarang kita pelajari.